mahasiswa semester 5 Universitas Cendana Kupang, program studi pendidikan fisika, kelompok 4 mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika. Dengan saya sendiri bernama Teresia Irawati Rima Donalina. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan media pembelajaran audiovisual dengan materi usaha dan energi. Sebelumnya, kita akan mengetahui kompetensi dasar dari materi usaha dan energi. Yang pertama, mendeskripsikan konsep usaha dan energi. Yang kedua, menganalisis hubungan antara usaha dan energi. Yang ketiga, menganalisis hukum kekekalan energi mekanis. Dan yang keempat, menganalisis penerapan usaha dan energi dalam peristiwa sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi usaha dan energi. Yang pertama, usaha. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Usaha dinotasikan dengan W yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris, dari work yang berarti kerja. Satuan usaha adalah joule, yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Adapun rumus dari usaha yaitu W sama dengan F kali X, di mana W adalah usaha yang dilakukan dengan satuan joule, F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan X adalah jarak perpindahan objek dengan satuan meter. Jika gaya yang diterapkan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya menjadi W sama dengan F cos. Meskipun usaha termasuk besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan, sedangkan usaha negatif adalah kebalikan dari usaha positif, yaitu usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tapi juga bisa dilakukan pada bidang miring. Yang pertama adalah usaha pada bidang datar. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai berpindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi sebagai berikut. W sama dengan F cos theta S atau Fs cos theta. Usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, kita mampu menguraikan komponen gaya-gayanya seperti gambar berikut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan mg sin theta kali S atau mgs sin theta. Usaha juga dapat bernilai 0 atau objek tidak melakukan usaha jika yang pertama diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan, dan yang kedua gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan atau cos tambah 90 sama dengan 0. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Iskael. Di sini kita akan melanjutkan pada materi berikut, yaitu mengenai energi. Nah, berbicara tentang energi itu mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tubuh kita ini memerlukan energi agar terlihat fresh, tidak lemas, dan terlihat kuat. Nah, sumber energi dalam tubuh kita ini berasal dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, singkong, dan lain-lain. Nah, seperti halnya dalam fisika. Berbicara tentang energi dalam fisika juga membutuhkan beberapa komponen agar menghasilkan energi tersebut. Pada hakikatnya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, dari situ definisi energi sendiri yaitu suatu ukuran kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Nah, satuan dari energi yaitu joule atau biasa disimbolkan dengan huruf J. Kemudian
Kita masuk pada yang pertama, yaitu energi potensial. Nah, di sini energi potensial itu adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi potensial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama energi potensial gravitasi dan yang kedua yaitu energi potensial elastis. Nah, energi potensial disebut juga energi diam karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Energi potensial ini bisa dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di sini EP itu adalah energi potensial dengan satuan joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan yang H yaitu ketinggian benda jatuh yang dengan satuan meter. Yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Jadi, setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Contohnya, energi kinetik dimiliki oleh sepeda yang di kayu, pesawat yang sedang terbang, dan singa yang sedang berlari. Nah, persamaan dari energi kinetik ini yaitu 1/2 kali M kali V kuadrat. Di sini EK itu adalah energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Kemudian yang ketiga yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda atau bisa disebut juga dengan energi total. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensial bisa berubah-ubah. Penulisan secara matematis dari energi mekanik ini yaitu EM sama dengan EP tambah EK. Saat bola berada pada ketinggian H1, energi potensial gravitasinya adalah EP1. Nah, dan energi kinetiknya adalah EK1. Begitupun juga dengan mencapai ketinggian H2. Maka energi potensialnya akan jadi EP2 dan energi kinetiknya akan EK2. Nah, dengan demikian persamaan dapat dituliskan dengan W sama dengan delta EK sama dengan delta EP. Di sini delta EK yaitu EK2 dikurang dengan EK1, kemudian delta EP yaitu EP1 dikurang dengan EP2. Sehingga menjadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kemudian di sini kita tahu bahwa rumus EP yaitu M kali G kali H, dan rumus EK yaitu 1/2 M kali V kuadrat. Maka di sini M kali G kali H1 ditambah dengan 1/2 M kali V1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 tambah 1/2 M kali V2 kuadrat. Nah, ini disebut dengan hukum kekalahan energi. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Trifania Gresiki. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang daya. Daya adalah laju usaha yang dilakukan terhadap waktu. Secara matematis, daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T, dengan keterangan P sama dengan daya satuannya watt, W sama dengan usaha atau energi satuannya joule, T sama dengan waktu satuannya sekon. Daya yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang mempunyai gaya F untuk menghasilkan kecepatan V besarnya adalah P sama dengan F kali V. Baik, kita lanjut pada hubungan usaha dan energi. Mengapa sebuah benda dapat melakukan usaha? Gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah dari kedudukan semula. Dikatakan benda melakukan usaha. Sebuah benda dapat melakukan usaha pada benda lain jika memiliki energi. Semakin banyak energi yang dimiliki sebuah benda, semakin besar juga usaha yang dapat dilakukannya.
Usaha dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika pada suatu benda terjadi perubahan energi, maka benda itu mendapatkan usaha dari gaya yang bekerja padanya. Bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan energi potensial? Baik, yang pertama, hubungan antara usaha dan energi kinetik. Tahukah kamu mengapa benda dapat bergerak? Benda dikatakan bergerak jika ada gaya yang bekerja pada benda itu dan benda mengalami perpindahan sehingga melakukan usaha. Besarnya usaha yang dilakukan benda merupakan perubahan energi kinetik pada benda. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EK2 kurang EK1. Dengan keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan oleh benda, satuannya Joule. EK1 sama dengan energi kinetik awal benda, satuannya Joule. EK2 sama dengan energi kinetik akhir benda, satuannya Joule. Yang berikutnya, pernahkah kamu memindahkan benda dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, misalnya dari kursi ke atas meja atau sebaliknya? Jika pernah, itu berarti kamu telah melakukan usaha pada benda itu sehingga benda berpindah dari kursi ke meja. Energi potensial benda yang berada di kursi setelah kamu pindahkan ke meja maka berubah karena ketinggian kursi dan meja berbeda. Jika energi potensial benda pada saat berada di kursi sebesar EP1 dan energi potensial benda setelah berada di meja sebesar EP2, maka besar usaha yang kamu lakukan pada benda dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EP2 kurang EP1. Dengan keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan pada benda, satuannya Joule. EP1 sama dengan energi potensial benda pada keadaan awal, satuannya Joule. EP2 sama dengan energi potensial benda pada keadaan akhir, satuannya Joule. Berikutnya, penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, permainan ayunan. Yang kedua, olahraga terjun payung. Yang ketiga, karet katapel. Dan yang keempat, dinamometer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.